rapat ini apa Bang hari ini Bang? Baik, rapat hari ini adalah rapat terbatas tim percepatan akses keuangan daerah. Satu, itu untuk mengevaluasi program kerja yang telah disusun berkaitan dengan literasi keuangan daerah. Maksudnya adalah memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kepada semua pihak masyarakat kita bagaimana memperoleh akses kepada dunia perbankan, bagian dari sistem keuangan di Indonesia. Kemudian kedua, berkaitan dengan program semua pelajar harapannya punya rekening di perbankan, karena ini juga penting dalam rangka untuk mensukseskan satu, kita membangun gerakan suka menabung. Kedua adalah juga mengenalkan bagaimana membuat transaksi non tunai, karena itu juga penting, sehingga aktivitas berkaitan ketika punya rekening, maka aktivitas berkaitan dengan transaksi itu bisa dilakukan dengan non tunai. Kemudian yang kedua adalah memantau perkembangan kaitannya dengan UMKM kita, terutama aksesnya terhadap dunia perbankan seperti apa. Karena pemerintah pusat telah menyampaikan program-program yang berkaitan dengan kredit usaha rakyat, yang itu bisa ditujukan kepada UMKM dan IKM, dan harapannya adalah UMKM dan IKM bergerak maju dengan modal dari perbankan yang merupakan kredit program yang mendapat subsidi dari pemerintah. Itu hal-hal pokok dalam rapat tadi yang kemudian kita simpulkan, nanti kita akan bergerak ke depan untuk menguatkan dari program-program yang sudah kita bangun, termasuk kita akan mencari informasi realisasi dari kredit usaha rakyat yang disalurkan melalui dunia perbankan. Nah, kalau kita melihat di sini Bang, artinya subsidi dari pemerintah untuk usaha kecil menengah itu, sebenarnya yang intinya itu yang bagaimana itu Bang artinya? Duitnya duit perbankan. Bunga bank adalah bunga standar. Tapi kemudian pemerintah ikut campur dalam konteks subsidi bunga kredit. Misalnya begini, bunga kredit katakan 9%. Kemudian pemerintah intervensi subsidi bunga kredit 3%. Nah, yang 6% menjadi kewajiban daripada teman-teman yang mendapat saluran kredit. Artinya kan ada keringanan karena ikut campur pemerintah. Mengurangi beban gitu ya? Mengurangi beban UMKM dan IKM yang mendapat saluran kredit. Nah, kalau saya lihat ya di sini Bapak juga selaku Badan Pengawas Perbankan ya, khususnya di BPR ya. Nah, kalau kita melihat stamina dalam keadaan usaha kecil masyarakat mikro ini, bagaimana kira-kira Bang dalam keadaan sistem pengkreditannya? Berjalan normal dan alhamdulillah UMKM kita itu yang jumlahnya puluhan ribu tetap berjalan walaupun tidak normal. Berjalan walaupun tidak normal. Oleh karena itu ketika misalnya teman-teman UMKM mendapatkan pinjaman modal dari perbankan, kemudian perbankan juga ada kebijakan untuk relaksasi, maka itu dimanfaatkan. Tapi tidak bisa melepaskan tanggung jawab sebagai penerima kredit. Tetap saja harus berjalan, relaksasi dimanfaatkan, minimal adalah relaksasi itu memberikan kelonggaran untuk bernapas sehingga usahanya nanti pada saatnya kembali normal. Jadi alhamdulillah untuk Kobar UMKM bergerak, dan ini bisa ditandai dengan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2020 kita tetap tumbuh positif walaupun dalam situasi pandemi, walaupun tumbuh positifnya juga tidak besar. Karena di daerah lain masih banyak justru tumbuhnya adalah tumbuh negatif, artinya di bawah nol, tidak tumbuh malah negatif. Nah, kita tumbuh positif, itu bagian cermin dari ekonomi kita tetap bisa berjalan walaupun dalam situasi yang sakit karena pandemi COVID-19. Tapi kalau kita melihat dari segi peningkatan Bang dibandingkan 2020, ada persentase peningkatan
masyarakat dalam sistem perekonomian ini berapa persen kenaikannya, Pak? Kita belum hitung agregat untuk kepentingan itu, tapi yang pasti geliat masyarakat dengan situasi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa satu, kesehatan tetap tertangani dalam situasi pandemi COVID, tapi ekonomi juga tetap harus tumbuh dengan adanya program pemulihan ekonomi. Dua-duanya tetap harus berjalan seiring sejalan, sehingga tidak fokus salah satu pihak yang kemudian meniadakan pihak yang lain. Seiring sejalan antara kesehatan dan pemulihan ekonomi, sehingga rakyat juga bisa berusaha. Kemudian terapan terkait dengan usaha kecil mikro, kemudian terapan dengan termasuk pembatasan kegiatan skala mikro tetap berjalan. Konteksnya adalah semua untuk keamanan rakyat dijamin, tapi untuk ekonomi juga bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Harapannya Bang, dengan kegiatan ini mungkin sebagai spot badan pengawas keuangan lah untuk di daerah. Saya posisinya pengawas itu hanya di BPR, tidak dalam konteks sebagai keuangan secara keseluruhan, karena sistem berbeda-beda. Saya hanya khusus untuk di BPR Marunting Sejahtera, khusus untuk berkaitan dengan harapan kita bersama, ekonomi pulih seperti sedia kala dalam situasi adaptasi baru. Jadi walaupun misalnya COVID ini masih ada seperti sekarang karena kita tidak tahu berakhirnya kapan, tapi ekonomi tetap tumbuh baik dengan menggunakan metode-metode baru. Salah satunya adalah penjualan tidak harus ketemu, penjualan bisa pesan lewat teknologi informasi, produksi online, produksi tetap berjalan. Kemudian kita siapkan pasar-pasar untuk kepentingan penjualan dari produksi yang dari masyarakat kita. Dengan cara-cara yang adaptasi baru, dengan inovasi baru, insya Allah pemulihan ekonomi berjalan dengan baik, kemudian berkaitan dengan keamanan rakyat sebagai bagian penting untuk di situasi pandemi juga dapat kita tangani. Barangkali. Oke, terima kasih Bang. Demikian wajar kami kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Suyanto SH, MH.